Selamat datang dalam program USK English Access. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan program USK English Access. Setiap peserta yang telah mendaftar dan melakukan pembayaran akan menerima email yang berisi link dan juga akun untuk mengakses USK English Access. Silakan di-copy link tersebut, kemudian bisa dibuka dengan menggunakan browser. Pastikan Anda menggunakan browser Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Apple Safari. Setelah klik link tersebut, maka masukkan akun yang telah diberikan sesuai dengan yang tertulis di dalam email dengan passwordnya. Lalu klik sign in. Setelah berhasil sign in, maka akan melihat halaman seperti ini. Materi USK English Access tersedia dalam 18 week atau 18 unit. Idealnya seminggu akan mengerjakan 1 week ataupun 1 unit, tetapi oleh karena waktu yang terbatas, maka peserta diharapkan bisa mengacu kembali kepada video tutorial untuk memperhatikan batas terakhir mengerjakan materi USK English Access. Kita akan coba melihat materinya. Untuk week 1, contohnya di sini adalah materi reading. Dengan unit name Finding a Home, maka peserta bisa klik start untuk memulai. Jika terjadi kendala, peserta bisa refresh halaman. Materi reading terdiri dari 3 bagian, yaitu Starting Out, Practice Zone, dan juga Resource Center. Di bagian Starting Out tersedia sebuah video yang wajib ditonton oleh peserta sampai selesai. Di sini tertentu ada channel 1, channel 2, dan channel 3. Silakan dipilih channel di mana video tersebut bisa diputar. Isi video di ketiga channel itu adalah sama. Silakan dipilih channel yang bisa memutar video. Peserta bisa klik play untuk menonton video. Hi, what kind of home do you live in? Is it an apartment or a house? Kemudian setelah itu, lanjutkan ke practice zone. Di bagian practice zone, peserta diharapkan bisa memulai dari aktivitas yang pertama secara berurutan sampai dengan aktivitas yang terakhir. Peserta bisa mengerjakan aktivitas seperti ini contohnya. Setelah selesai, ingat peserta harus klik scoring. Setelah klik scoring, maka peserta bisa try again untuk memperbaiki jawaban. Kemudian bisa klik scoring kembali. Setelah menyelesaikan, silakan klik next untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian seterusnya sampai menyelesaikan seluruh materi yang telah tersedia. Ketika kita klik previous, maka jawaban yang kita isi sebelumnya itu tidak akan hilang, tetapi progres kita telah tersimpan kalau kita klik scoring. Jadi peserta bisa kembali ke materi sebelumnya untuk mengerjakan kembali jikalau dibutuhkan. Kemudian peserta bisa lanjut ke Resource Center. Di Resource Center ada PDF untuk study sheet dan video transkrip. Peserta wajib melakukan unduhan ataupun download atas PDF ini untuk digunakan dan dipelajari lebih lanjut. Untuk memeriksa kemajuan progres, peserta bisa klik Home, kemudian klik tombol Progress Report, dan di sini peserta bisa melihat progres yang tersimpan, bisa membandingkan, bisa menganalisis, dan juga melihat detail skornya. Demikian pembelajaran untuk week 1. Kita akan melihat di pembelajaran week 2, yaitu materi grammar. Diklik start seperti sebelumnya. Lalu kerjakan aktivitas dari yang pertama sampai yang terakhir secara berurutan. Jika ada tombol play, maka bisa di-play. Fabio Paparazzi, a reporter, is interviewing Tiger Tyson, the boxer. Kemudian baca instruksi dan kerjakan aktivitas. Seperti aktivitas ini, peserta bisa klik tulisan yang berwarna biru untuk mendapatkan feedback. Kemudian bisa klik next untuk lanjut ke materi selanjutnya. Dilanjutkan lagi, demikian sampai dengan selesai, dan ingat harus klik scoring setelah melakukan latihan.
Untuk materi pronunciation tersedia video yang bisa peserta tonton. There are two ways of pronouncing the S in the he, she, and it form of the simple present. Kemudian peserta bisa play untuk Amy dengar likes audio. playing tennis. Setelah peserta mendengarkan, di sini ada fitur recorder yang bisa digunakan oleh peserta untuk merekam. Demikian dilanjutkan seluruh materi sampai kepada latihan yang terakhir. Untuk melihat progres ataupun kemajuan pembelajaran, silakan klik home di sudut kiri, lalu pilih progress report di sudut kanan atas. Dan di sini peserta seperti sebelumnya bisa melihat coverage, kemudian bisa membandingkan, melakukan analisis, dan juga melihat detail skornya. Demikian contoh untuk materi grammar. Berikutnya kita akan melihat contoh dari materi pronunciation. Kita klik start. Untuk materi pronunciation akan dimulai dengan sebuah video, What Will I Learn? Peserta bisa klik video. What is a consonant cluster? Kemudian peserta bisa geser ke kanan. Dan di sini ada 5 materi, 5 unit. Semua unit di dalam bagian ini harus dikerjakan dengan komplit, dengan tuntas. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada video yang bisa diputar. Lalu di bagian bawah untuk pronunciation akan ada kata-kata yang bisa direkam dan bisa dilatih oleh peserta. Contoh, Miss, peserta bisa mendengarkan, lalu bisa merekam. Mish. Mish. Peserta bisa melakukan latihan atas semua kata-kata yang ada di halaman ini. Setelah selesai, peserta bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Khusus untuk materi pronunciation, di bagian atas ada tercantum you will yang bisa diklik oleh peserta, dan peserta bisa membaca tujuan pembelajaran. Kemudian peserta bisa mengerjakan aktivitas seperti di program reading dan juga grammar sebelumnya. Dan ingat, setelah selesai mengerjakan, peserta harus mengklik tombol scoring. Kemudian peserta bisa melanjutkan pembelajaran sampai aktivitas yang terakhir. Perlu diingat bahwa materi pronunciation menuntut peserta banyak melakukan latihan, oleh karena itu peserta wajib melatih diri untuk mengucapkan setiap kata-kata yang disediakan. Untuk melihat kemajuan pembelajaran, silakan klik home di sudut kiri, kemudian klik progress report. Untuk melihat progres seperti di program sebelumnya. Jika sudah selesai, bisa ditutup lalu bisa dilanjutkan ke materi week selanjutnya. Demikian peserta menyelesaikan materi dari week 1 sampai week 18. Peserta akan mendapatkan e-certificate jika telah mengerjakan keseluruhan materi dari week 1 sampai week 18. Selamat belajar dan semoga kita semua menikmati USK English Access. Terima kasih.